A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sampai pada detik ini Allah masih memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya. Maka dengan berkah hidayah dan taufik Allah subhanahu wa ta'ala, Allah masih mengizinkan kita untuk dapat melaksanakan solat zuhur berjamaah ini. Ya Allah, sebagaimana Engkau berikan hidayah dan taufikmu tersebut kepada kami, maka berikan juga hidayah dan taufikmu tersebut kepada saudara-saudara kami yang lainnya. Ada banyak saudara-saudara kami yang lain, jangankan untuk melangkahkan kakinya ke masjid atau ke musalla untuk salat berjamaah, terkadang untuk salat sendiri saja di rumah belum. Jadi bagi kita yang Allah berikan hidayah dan taufiknya, maka kita selalu berusaha untuk mendoakan saudara-saudara kita. Terlebih sekarang kita hidup di zaman di mana tangan kita lebih cepat bekerja daripada otak kita. Tangan kita lebih cepat bekerja daripada akal sehat kita. Di mana ketika kita berada di sosial media, ketika kita mendapatkan suatu berita, dengan cepat kita menjas orang lain. Maka apa efek setelah kita menjas orang lain? Yang ada hanya menghina, menghardik. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kita untuk jadi hamba penghina, tidak pernah mengajarkan kita menjadi hamba pencela. Maka ketika kita melihat ada saudara kita yang belum mendapat hidayah dan taufiknya, mari sama-sama kita doakan mereka. Selanjutnya, ketika Allah posisikan kita dalam keadaan ketaatan, bagaimana cara kita memandang orang lain? Maka ketika kita masuk ke masjid tadi, masuk ke sini, ketika kita keluar dari kantor, kita keluar dari rumah menuju ke masjid, adakah kita menganggap kita lebih baik daripada orang yang lain? Suatu hari Rasulullah SAW di dalam majlis seperti ini, ketika beliau sedang duduk, datang seorang sahabat. Ketika datang sahabat tersebut, Rasulullah, ini agak aneh, auranya agak sedikit aneh, Rasulullah tahu. Kemudian Rasulullah memanggil sahabat tersebut, ke sini sahabat. Adakah kamu tadi ketika pertama masuk ke masjid ini merasa dirimu paling baik atau paling salah di antara jemaah-jemaah yang lain? Iya Rasulullah. Oleh karena itu saya melihat di wajah kamu tadi ada aura-aura syaitannya. Maka keluarlah kamu sekarang, perbaiki niat dan beristighfar kepada Allah. Oleh karena itu, mari kita sebagai muslim yang baik jangan mengikuti apa yang dicontohkan oleh syaitan. Apa yang dicontohkan oleh syaitan? Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Syaitan mengatakan apa? Iblis mengatakan, saya lebih baik daripada manusia. Kenapa? Saya diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Maka iblis ketika melihat orang lain langsung bahunya naik. Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada yang lain. Maka selaku muslim yang baik, kita harus selalu mendoakan orang lain. Karena apa? Ketika kita mendoakan orang lain, maka kebaikan tersebut akan kembali kepada kita kembali, insyaallah. Kita sudah melewati lebih daripada separuh bulan Ramadan. Adakah yang telah kita lalui tersebut sudah kita lalui dengan baik? Itu perlu kita introspeksi. Karena masih ada sisa daripada bulan Ramadan. Dengan kita introspeksi, insya Allah sisa bulan Ramadan tersebut bisa kita manfaatkan dengan baik. Kenapa kita harus introspeksi? Sahabat, para salafus saleh dulu, mereka selalu bermuhasabah. Contoh yang paling besar yang dicontohkan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ketika beliau wafat,
ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Rasulullah meninggalkan satu pesan yang disimpan kepada satu sahabat yang namanya Hudzaifah Al-Yamani. Hudzaifah Al-Yamani menyimpan satu kertas yang di situ tertulis nama-nama kaum munafik, nama-nama orang munafik. Maka Sayyidina Umar setiap harinya menjumpai Hudzaifah. Ya Hudzaifah, adakah di antara nama-nama tersebut nama saya? Coba bayangkan Sayyidina Umar, orang yang sudah sahabat yang sudah dijamin masuk surga, tapi setiap hari beliau merasa saya bersalah. Saya masih kurang. Beliau selalu introspeksi. Kalaulah kita yang belum dijamin masuk surga ini, maka sepatutnya kita lebih bermuhasabah setiap harinya. Sidang jamaah salat zuhur yang kita rahmati semuanya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak hadis. Ada banyak hadis yang dibacakan oleh para penceramah mubaligh di dalam bulan Ramadan. Saya tertarik dengan salah satu hadis yang sangat sering dibacakan oleh para mubaligh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin." Maka ketika datang bulan Ramadan, dibuka lebar-lebar pintu surga dan ditutup rapat-rapat pintu neraka. Artinya Allah memberikan peluang yang luar biasa, Allah membuka rahmat luar biasa kepada kaum muslimin ketika datangnya bulan Ramadan. Adapun yang menarik daripada hadis tersebut di potongan terakhirnya, di situ disebutkan wasuffidat asyayatin. Maka ketika datang bulan Ramadan, syaitan itu semuanya diikat. Akan tetapi sekarang coba kita buka surat kabar. Setiap harinya pasti ada berita kriminal, walaupun itu di bulan Ramadan. Jadi apa faedah Rasulullah SAW mengatakan syaitan? Jadi kenapa syaitan diikat, akan tetapi kriminal, kejahatan, kemaksiatan tetap ada di bulan Ramadan? Maka para ulama menafsirkan hadis tersebut. Di antara penafsirannya adalah, yang pertama, perlu kita ketahui bahwasanya yang diikat itu di bulan Ramadan adalah bos-bosnya syaitan, ya, kepala dinas, menteri, ya, Kapolda, Kapolri, itu yang diikat. Adapun pion-pionnya itu masih bebas berkeliaran. Oleh karena itu, iya, di bulan Ramadan terdapat kemaksiatan, akan tetapi lebih sedikit ketimbang di luar bulan Ramadan. Adapun siapa dari di antara kita yang dapat dirayu oleh pion-pion syaitan, yaitu orang-orang yang tidak tidak menjaga adab-adab berpuasa, yaitu orang-orang yang hanya menahan haus dan dahaga. Jadi orang-orang tersebut bisa digoda. Maka kita perlu naikkan tingkatan kita daripada tidak hanya menjaga haus dan dahaga, kita jaga adab-adab yang berpuasa. Kenapa? Karena di hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Kam min shaimin ma lahu min siyami illa al-ju' wal 'atas." Ada berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan dahaga. Ada penafsiran yang kedua. Penafsiran yang kedua disebutkan, kita perlu ketahui juga bahwasanya syaitan itu tidak hanya berbentuk gaib, tapi ada yang dalam bentuk manusia. Oleh karena itu kita di surat An-Nas kita baca, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas." Jadi ada. Siapa itu syaitan-syaitan yang dalam bentuk manusia? Yaitu sahabat-sahabat kita yang bukan mendekatkan diri kita kepada Allah, tapi sahabat-sahabat yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita melihat lingkungan kita. Maka kita perlu memilah bagaimana sahabat. Tidak ada larangan kita bersahabat dengan semua, tapi sebaiknya ketika kita bersahabat ibarat ikan di laut. Ikan hidup di laut, tapi ia tidak ikut terpengaruh dengan asinnya air di laut. Dan yang terakhir yang ditafsirkan oleh para ulama, yaitu kita jangan selalu menyalahkan syaitan. Ketika kita bersalah, itu kan saya digoda sama syaitan.
tidak selamanya syaitan bersalah. Ada sesuatu yang ada pada diri kita yang namanya nafsu. Ya. Jadi ada nafsu yang tidak baik dan tabiat kita yang tidak baik. Dari sebelum Ramadan kita pelihara sampai ke bulan Ramadan tetap kita pelihara. Oleh karena itu Imam Al-Busairi di dalam qasidahnya mengatakan, wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha wa in taftimhu yanfatimi fasrif hawaha wa hadhir an tuwalliyahu. Imam Al-Busairi mengatakan, nafsu itu, nafsu yang ada pada diri kita itu ibarat anak kecil. Bagaimana anak kecil? Anak kecil ketika sampai pada umur 2 tahun, kalau dia tidak disapih, maka sampai dewasa dia akan minta disusui. Begitu juga dengan nafsu. Ketika kita sudah dikuasai oleh nafsu kita, akan tapi kita tidak memalingkannya kepada hal-hal yang lain, maka selamanya kita akan dikuasai oleh nafsu. Maka Imam Al-Busairi mengingatkan, palingkanlah nafsu. Dengan apa kita memalingkan nafsu tersebut? Yaitu dengan bizikrillah, dengan kita mengingat Allah. Mengingat Allah baik itu dengan membaca Al-Quran, baik dengan memang berzikir, atau apa mentadabburi Al-Quran. Maka ketika kita sudah dikuasai oleh nafsu, kita astaghfirullah, ingat Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dan yang kedua, bagaimana cara kita memalingkan hawa nafsu tersebut? Yaitu dengan mujalasatus shalihin. Kita duduk dengan orang-orang yang soleh. Ketika nafsu kita sudah dikuasai oleh nafsu kita tahu di musala ini ada duduk orang-orang soleh. Dekati mereka. Di sini ada pengajian, ada majelis ilmu. Pergi ke majelis ilmu. Kenapa? Mujalasatus shalihin iksir lin nafs. Karena dengan kita duduk dengan orang-orang soleh, Allah akan lembutkan hati kita. Ketika kita melihat orang soleh, kita selalu melihat kesolehan. Jadi yang terbayang di mata kita adalah kesolehan, sehingga kita termotivasi untuk melakukan kesolehan sebagaimana kita melihat orang lain melakukan kesolehan. Mudah-mudahan dengan kita tahu syaitan-syaitan mana yang diikat, syaitan-syaitan mana yang dilepas, setidaknya kita sudah tahu sedikit taktik syaitan. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan sisa daripada bulan Ramadan ini dengan baik. Terlebih kita masuk pada penghujung bulan Ramadan. Di sana Allah telah menyiapkan kado terbesar, yaitu Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar itu para ulama berbeda pendapat kapan jatuhnya. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib mengatakan ada 8 pendapat. Kapan sebenarnya jatuh malam Lailatul Qadar? Makanya di Indonesia diperingati malam 17 nuzulul Quran. Ada pendapat ulama yang mengatakan malam 17, ada yang mengatakan malam 19, ada yang mengatakan malam 21, ada yang mengatakan 24, ada yang mengatakan 25, ada yang mengatakan 27. Sebenarnya tidak penting kita untuk mempermasalahkan perbedaan pendapat ulama dalam menentukan bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar. Akan tetapi yang terpenting adalah hikmah di balik Allah tidak menjelaskan secara langsung. Apa hikmahnya? Ketika Allah menyamarkan, tidak memperjelas kapan jatuhnya malam Lailatul Qadar, maka ketika itu Allah juga mengingatkan kita. Bagaimana Allah tidak memperjelas ketika kita berbuat amal saleh, yang mana amal saleh kita yang paling diterima. Allah tidak memperlihatkannya secara langsung. Begitu juga manusia, ketika kita duduk di sini, ini tidak ada jaminan orang yang berdiri di depan ini yang paling mulia, tidak. Mungkin orang yang sholatnya selalu terlambat itulah orang yang paling mulia. Kita nggak pernah tahu. Oleh karena itu, ketika kita tidak pernah tahu siapa di antara kita orang yang mulia, maka kita akan memuliakan setiap orang yang kita lihat. Setiap yang bukan saya, orang lain semuanya mulia. Itulah bagaimana ketika Allah tidak menentukan secara langsung, secara jelas mana malam Lailatul Qadar. Jadi penghujung bulan Ramadan, setiap malamnya kita akan menganggap itu malam Lailatul Qadar, sehingga kita termotivasi untuk setiap malam akan berusaha untuk menganggap itu malam Lailatul Qadar, sehingga kita selama 10 terakhir akan bisa beribadah sepuasnya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini ada manfaatnya. Aqulu qawli hadza
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat menarik tadi terkait dengan hadis yang Ustaz sampaikan tadi. Dan jika telah datang bulan Ramadan, maka Allah akan membukakan pintu surga dan menutup rapat-rapat pintu neraka, lalu mengikat syaitan-syaitan. Cuma yang jadi pertanyaannya terkait dengan membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka. Ini Allah buka pintu surga ini untuk siapa? Dan siapa-siapa saja yang akan mendapatkannya? Apakah orang yang meninggal di bulan Ramadan dia langsung masuk surga? Ataupun kalau dia meninggal di bulan Ramadan tetapi dia masih bermaksiat, dia belum tentu masuk ke surga. Lalu apa bedanya dengan di hari-hari yang lain? Kalau misalnya ada orang yang mungkin meninggal di hari yang lain sedangkan dia dalam ketakwaan, dia bisa saja masuk surga. Jadi mungkin detailnya terkait dengan maksud dari dibuka pintu surga ini seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya saya tidak patut menjawab pertanyaan ini karena saya bukan pakar hadis. Akan tetapi ada beberapa penjelasan ulama yang pernah saya dengar dan pernah saya baca, bahwasanya ketika Rasulullah mengatakan ketika datangnya bulan Ramadan, dibukanya pintu surga, dibukanya pintu neraka, ada beberapa hal yang mau disampaikan di sini. Yang pertama, bahwasanya ini adalah salah satu bukti bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada sekarang. Jadi bukan nantinya ketika hari akhirat baru diciptakan surga dan neraka. Ini salah satu bukti bahwasanya sekarang sudah ada surga dan neraka. Itu apa yang mau disampaikan oleh hadis tersebut. Selanjutnya, sejauh yang saya pahami dari apa yang saya dengar daripada para guru, ketika disebutkan dibuka pintu surga dan ditutupnya pintu neraka, yang ingin disampaikan di situ bahwasanya Allah telah membuka pintu rahmat ketika datang bulan Ramadan. Artinya ketika kita meninggal itu kan ada fase-fase semuanya. Tidak semuanya langsung masuk surga. Kan ada fase-fase kita setelah meninggal, masa kita dikubur, masa kita dibangkitkan, baru terakhir nanti kita masuk di surga. Sejauh yang saya pahami demikian, Ustaz. Saya mohon maaf mungkin apa yang saya sampaikan ini kurang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana yang kita ketahui ya di Aceh dan Indonesia umumnya tadi. Kalau di Indonesia itu ada 3 golongan salat tarawih. Yang pertama 20 rakaat, yang kedua 4 rakaat, dan yang ketiga tidak ada rakaat. Ini banyak yang tidak ada rakaatnya. Yang tidak ada rakaat di warung kopi barangkali banyak nih. Itu kalau sudah mau jam 9, yang 20 belum siap, barangkali sudah mulai yang tidak ada rakaat sudah buka. Nah, pertanyaan yang sesuai dengan ini apa? Judul tadi, penghalang ibadah. Dan ketika ini kan ada di masjid, ada masjid yang 2 golongan tadi. Kalau yang 8 rakaat itu mundur, yang 20 lanjut. Nah ini bagaimana ini? Ya sesuai dengan ini dia tidak ada perdebatan ada 20. Tetapi untuk ibadah yang sesungguhnya ketika kita melaksanakan yang cukup sama-sama witir berjamaah. Ini ada yang witir masing-masing. Maksud saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Menyinggung masalah-masalah tarawih, sebenarnya ini kan masalah sangat klasik, sudah selesai dibahas oleh para ulama terdahulu. Kalau ditanya pendapat saya pribadi, saya akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh para ulama terdahulu. Ketika disebut salat tarawih di dalam 4 mazhab, bisa dicek di setiap kitab fikih 4 mazhab itu kesemuanya mengatakan 20 rakaat. Semuanya 20 rakaat. Jadi ini kita berbicara secara keilmuan. Semuanya 20 rakaat. Kenapa disebutkan tarawih? Karena dulu at-tarawih itu kan dalam bentuk jama', istirahat, ada banyak istirahat. Sampai sekarang
kalau kita berada di Arab itu orang setiap 4 itu istirahat. Setiap 4 itu istirahat. Maka ada banyak istirahat. Makanya kita ketahui di Mekah itu 20 rakaat orang salat. Ada orang di Madinah 36. Kenapa? Karena setiap selesai 4 rakaat orang di Madinah tawaf, menambah. Oleh karena itu disebut salat tarawih. Adapun ini pendapat pribadi saya atas apa yang saya dengar atau saya pelajari dari guru-guru saya, bahwasanya ketika ada orang yang melaksanakan 8 rakaat itu boleh saja, sama dengan orang melaksanakan 6 rakaat, sama dengan orang yang melaksanakan 12 rakaat. Itu kalau ditinjau dari fikih madhab. Jadi terserah. Perlu kita ketahui, jadi kalau ada orang yang sholat 8 rakaat itu sama dia mendapatkan fadilah 8 rakaat dari 20 rakaat sholat tarawih. Secara keilmuan kita harus berbicara jujur. Akan tetapi sekarang sikap kita, ketika ada orang yang mau sholat 20 silahkan, ada yang orang mau sholat 8 silahkan. Karena apa? Ibadah itu sesuai dengan kemampuan kita. Allah tidak pernah membebankan kita lebih daripada kemampuan. Tapi itu kembali kepada iktikad kita. Ada orang yang meyakini 8 rakaat itu silahkan, asalkan jangan pernah menyalahkan orang yang 20. Orang yang 20 ada yang salat 8 silahkan. Itu mungkin itu sesuai kemampuan. Tapi perlu diketahui sedikit di dalam kitab, ketika saya mengaji kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah dengan salah satu mufti di Yaman. Saya mengajinya di Mesir. Beliau mengatakan seperti ini, perlu kita bedakan. Mungkin kita yang sudah di kota, ketika pulang di kampung kadang memandang sinis orang-orang yang di kampung. Kenapa? Orang di kampung salat 20 rakaat, qul huwallahu ahad, alhaakumut takasur. Yang kedua surat Al-Ikhlas. Kadang kita memandang, oh saya udah hafal Quran 10 juz. Apain juz 30 terus? Perlu kita ketahui, yang menjadi patokan di dalam salat tarawih itu banyaknya rakaat, bukan seberapa panjang kita bacaan. Seberapa panjang bacaan itu patokannya pada salat tahajud. Makanya ada hadis, sebaik-baik salatlah yang paling panjang bacaannya. Kenapa para ulama Syafi'i mengatakan salat tarawih itu patokannya banyak rakaat? Karena apa? Dengan banyak rakaat maka banyak rukun. Perlu kita yakini bahwasanya rukun itu lebih besar daripada sunnah. Bacaan Quran kita itu sunnah. Adapun ruku sujud kita itu semuanya rukun. Oke. Jadi yang menjadi penghalang tadi mungkin tabiat. Ada yang mengatakan saya seperti ini. Ketika kita pergi ke masjid, di situ ada 8 dan 20. Jadi yang agak sedikit kadang menjadi penghalang orang. Ketika setelah 8 orang witir dulu, itu kadang yang menjadi penghalang orang. Tapi kalau misalkan 20 lanjut terus, itu saya pernah mendapatkan keluhan dari orang seperti itu. Ketika saya imam di salah satu masjid yang 20, tapi ketika 8 harus mundur, itu ada keluhan. Tapi sebenarnya itu bukan penghalang. Yang menghalangi kita adalah semangat dan niat. Ibarat orang yang merokok. Di sini guru-guru saya di sini ada yang merokok mungkin. Tapi ketika bulan Ramadan 12 jam ini kita sanggup tahan. Kenapa? Semangat kita. Makanya apa? Lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kesenangan. Kesenangan ketika berbuka puasa dan ketika berjumpa Allah. Bagaimana kesenangan ketika berbuka puasa? Dia senang karena hari itu dia sudah berhasil menjalankan perintah Allah. Maka ketika kita sanggup meninggalkan hal-hal yang halal sebenarnya kita lakukan di bulan Ramadan, maka insya-Allah di luar bulan Ramadan kita akan sanggup menjaga hal-hal yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf mungkin jawaban saya tidak nyambung. Yang penting kita jangan ribut-ribut. Yang penting jangan ribut-ribut. Karena kalau ribut yang senang orang lain. Tapi alhamdulillah saya lihat sekarang perkembangan di Banda Aceh ini sudah sangat baik. Di masjid di Mekah dan Madinah sendiri, di Masjid Nabawi, Masjidil Haram 20. Di luar daripada Masjidil Haram, Masjid Nabawi ada masjid kecil-kecil. Itu 8.
Jadi mereka nggak berantem. Yang mau sholat 20 ke Masjidil Haram, waktu di Masjidil Haram juga ada, tapi yang sudah sampai ke Masjidil Haram jarang mengulang 8. Mungkin karena imamnya Sudais, mungkin karena imamnya Syekh Mahir Al-Maqili. Jadi lebih menikmati. Jadi kita di sini sesuai kemampuan. Kalau kemampuan kita 20 rakaat, iya 20 rakaat. Jangan mengejek yang 8. Kalaupun misalkan kita merasa, saya kuat 20, mudah-mudahan sahabat saya yang 8 Allah berikan kekuatan seperti saya supaya bisa juga 20 rakaat. Mudah-mudahan kita bisa menjaga ukhuwah Islamiyah ini. Selama dalam Ramadan ini di Surabaya kita datangkan imam dari Mesir untuk tarawih selama pertama sampai dengan akhir Ramadan. Di mana saya hanya beberapa kali ini ikut tarawih di Surabaya, bahwa satu malam itu sangat terus. Karena saya pernah mendengar dari penceramah dan mungkin ada dari buku-buku agama bahwa sebaik-baik manusia itu yang mau membaca Al-Quran dan melakukan Al-Quran. Kemudian sebaik-baik baca Al-Quran itu dalam sholat. Tapi Ustaz sampaikan tadi bahwa salat itu yang penting banyak hukumnya, tidak penting baca Al-Quran yang penting. Mohon penjelasan apa maksudnya sebaik-baik baca Al-Quran itu dalam sholat. Mohon penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang sangat luar biasa dari beliau. Jadi ada hadis disebutkan fima makna, lebih kurang maknanya sebaik-baik salat adalah yang paling panjang bacaannya, atwaluhum qiyamah atwaluhum qiraatan, seperti itu ada hadis. Cuman para ulama itu sudah mengijtihadkan, sudah membaca beberapa hadis. Jadi sekarang begini, Pak. Ketika kita hidup di masa sosial media, itu sekarang lagi banyak ada ustaz-ustaz, saya mohon maaf. Pokoknya sangat mudah kita belajar di YouTube. Pokoknya video-video itu sekarang pokoknya kalau ini dikaji hadis seperti ini. Perlu kita ketahui, kita jangan fobia hadis dhaif. Sehingga kita menyamakan hadis dhaif dengan hadis palsu, hadis maudhu. Jadi ketika para ulama sudah menyampaikan seperti itu, sudah. Kecuali kita dalam mempelajari. Jadi memang seperti itu istimbat hukum daripada para ulama. Betul. Tapi perlu kita ketahui, al-aslu fis salati at-takhfif. Asal muasal daripada salat itu adalah dipendekkan. Maka disebutkan apa? Di antara orang-orang yang mengikuti syahwatnya adalah orang yang ketika dia menjadi imam, dia memanjangkan bacaannya. Akan tetapi ketika dia salat sendiri, dia sangat pendek bacaannya. Makanya seperti itu. Perkara kita salat tarawih itu, kita ada orang yang mengikuti kita di belakang. Jadi kalau kita mau salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika salat sampai tatawaram, itu sampai bengkak kakinya, itu salat sendiri. Boleh dicek di hadis. Enggak ada beliau salat. Rasulullah itu paling lihat dulu bagaimana jamaah di belakang. Ada anak-anak, pernah ketika Rasulullah lagi salat sujud, naik anak-anak ke atas kepalanya. Rasulullah enggak ngangkat kepala, takut jatuh anak tersebut. Bagaimana rahmat Rasulullah. Makanya perlu kita ketahui, salat tarawih itu lebih di kampung-kampung itu banyak orang tua. Tetap apa yang Bapak tanyakan tadi, begitulah ijtihad daripada mazhab Syafi'i. Jadi ketika kita sekarang sedikit-sedikit hadis, anak kecil juga minta hadis. Saya sering menganalogikan seperti ini, Pak. Ketika kita sakit perut, pergi ke apotek, langsung minta mana proma, mana neontrostop. Tapi jarang kan saya sakit perut, bagaimana cara buat neontrostop? Bagaimana cara buat proma? Minta gimana bahan bakunya. Tapi ketika kita berhubungan dengan agama, para imam dulu mereka sudah berijtihad. Saya bukan mengkultuskan, tapi kita perlu menghargai mereka. Para ulama tersebut sudah mengkaji. Makanya ketika ada satu hadis dhaif
hadis sahih bertentangan dengan perkataan ulama mazhab. Itu yang mana didahulukan? Perkataan ulama mazhab. Kenapa? Perkataan ulama mazhab ini itu sudah dikolaborasi dengan banyak hadis-hadis yang lain, bukan cuma satu hadis. Jadi nanti seolah-olah ini kan hadis dhaif, inilah sunnah. Ini perkataan ulama, bukan Quran Arab. Seolah-olah bukan hasil ijtihad dari sebuah disiplin ilmu yang luar biasa. Itu perlu kita pemahaman. Jangan sedikit nanti buka channel. Saya pernah Pak ketika ke Singkil. Ketika saya sampai ke Singkil, safari dengan jamaah rumah sakit, sampai di sana ada ruqyah. Ketika sambil duduk-duduk ruqyah, datang seorang bapak-bapak, dibilang, "Pak, kita selama ini," cerita sama sahabat di samping saya, "kita selama ini banyak kali salah solat kita. Saya setelah melihat video-video di televisi, video-video di situ, rupanya kita salah semua. Itu yang sampaikan itu ustaz LC semua. Mereka pada tak paham sunnah." Disampaikan sama sahabat saya, yang di samping ini juga LC. Coba tanya sama beliau. Maka kita jangan apa yang ada kita lihat orang lain juga salahnya. Banyak, misalkan seperti kami dari orang-orang Aceh yang belajar ke Al-Azhar. Itu karena dasar kita mazhab Asy-Syafi'i. Ketika kita sampai ke Al-Azhar, kita enggak dipaksakan untuk kita menjadi mazhab lain. Kita tetap belajar mazhab Asy-Syafi'i. Tapi kita tidak dilarang untuk belajar mazhab yang lain. Makanya apa? Sekarang ada istilah seperti ini. Khalif tu'raf. Berbedalah supaya kamu dikenal. Jadi terkadang ketika kita pulang, ketika kita dalam suatu komunitas sudah tidak dikenal, jadi kita buat sebuah perbedaan supaya kita, oh ini rupanya yang sunnah, oh ini rupanya yang betul. Maka perlu ketika di suatu daerah sudah terbiasa dengan hal tersebut, itu jangan diubah selama hal tersebut tidak melanggar dengan syariat. Jadi kita jangan sedikit-sedikit. Saya merasa sedih, ada sahabat saya mengatakan, ini kayak gimana, orang tua saya semenjak masuk televisi agama itu di rumah saya, ibu saya sudah enggak puasa lagi nisfu Sya'ban, udah enggak ada lagi maulid, udah enggak ada ini, udah enggak itu. Itu jangan sampai gara-gara kita sepintas seperti itu meninggalkan hal-hal yang sudah baik. Seperti malam nuzulul Quran. Malam nuzulul Quran kita peringati di sini malam 17. Di Arab diperingati malam 27. Maka malam 27 Ramadan bisa dicek di YouTube, baik di Masjidil Haram atau di Mesir, di masjid-masjid di Mesir, semuanya penuh. Makanya beda-beda ekspresi. Orang Aceh ekspresi kebahagiaannya, ekspresi kemuliaannya dengan bersedekah. Hana mulia menyerajak orang Aceh hanya ada penjaga rumah. Jadi apapun momen agama, kalau enggak ada kenduri enggak mulia orang Aceh. Itu beda-beda. Ketika kita maulid di Mesir, apa yang diberikan orang? Mereka enggak masak nasi, tapi mereka bagikan boneka. Boneka dibagikan buat anak-anak kecil. Kenapa? Rasulullah baik dengan anak kecil, menyenangkan hati anak kecil, bagian daripada sunnah Rasulullah SAW. Ketika kita jumpa, dimasakkan kuih-kuih, halawah, jadi dibagikan, beda-beda ekspresi. Jadi apa yang disampaikan di sana itu betul, yang di sini juga betul. Jangan sampai kita mengkultuskan satu pendapat. Makanya ada istilah apa? Rahmatul ummah fi ikhtilafur rahmah. Seperti itulah lebih kurang. Perbedaan umat itu menjadi rahmat bagi umat sebenarnya. Jadi jangan pernah kita mengklaim, oh ini yang paling, ini yang paling. Tapi secara disiplin mazhab boleh. Saya mohon maaf Pak, mungkin apa yang saya sampaikan ini tidak bisa diterima dengan baik. Sebenarnya untuk berada di sini saya tidak layak. Jadi Imam Malik, beliau pernah ditanya beberapa pertanyaan, 40 pertanyaan, beliau enggak bisa jawab. Faqala la adri. Jadi guru saya juga pernah bertanya seperti ini. Kenapa Anda berani sekali mengajar di depan? Mengapa Anda berani sekali berdiri di depan? Ketika Anda ditanya beberapa pertanyaan, kalau Anda tidak bisa menjawab, bagaimana? Tidak layak Anda berada di situ kalau Anda tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Apa dijawab oleh guru tersebut? Hanya yang maha, yang tidak memiliki tempat, yang tahu segala pertanyaan. Jadi hanya Allah semata yang tahu semua pertanyaan. Jadi
kita sebagai hamba, ilmu kita terbatas. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Kita berilmu, di atas kita ada lagi yang berilmu, ada lagi yang berilmu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.